Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab damai di antara manusia bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, ada dua orang yang bersengketa, yang satunya minta agar supaya hutangnya diringankan, yang punya uang bersumpah tidak akan mengurangi hutangnya. Bertengkar, akhirnya datanglah Rasulullah mendamaikan. Apa sarannya Rasulullah? Yaitu membantu orang yang mempunyai beban hutang dan juga berdamai. Jadi istilahnya itu lebih baik membantu sambil mendamaikan daripada bertengkar dan juga tidak membantu mengurangi beban hutangnya saudaranya. Enaknya itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Cuman untuk sementara memang kayaknya enak itu untuk orang lain. Padahal mengenakkan orang lain itu justru hakikatnya adalah mengenakkan diri sendiri nanti di dunia maupun di akhirat. Kalau masih kita berat, berarti kita masih setia untuk menjadi pasiennya setan. Sekarang hadis yang keempat, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslih bainahum. Ini hadis ini cukup panjang dan ceritanya cukup unik. Jadi panjang sekali dan cukup unik. Suatu ketika, ceritanya begitu, sampai kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keturunannya Bani Auf, Bani Amr bin Auf. Ini bertengkar dan bertengkarnya itu sampai tawurannya. Jadi zaman dulu juga ada tawuran. Kayak zaman sekarang habis sahur janjian tawuran di mana begitu. Jadi bulan puasa ini masih suka tawuran. Nah di sini Bani Umar bin Auf ini kalau istilah orang Indonesia itu ya keturunannya umpamanya ini contoh saja, umpamanya keturunannya Bujuk Seladi gitu, keturunannya Bujuk Paong, Bujuk Kesampi ya. Keturunannya itu bertengkar, jadi perang saudara ini, tawuran sesama saudaranya sendiri, sedarah sendiri. Nah ketika mereka tawuran, dalam syarahnya itu dijelaskan bukan hanya soal ngomong ya, bukan hanya soal ngomong saking parahnya tawuran itu, tapi sampai melempar pakai batu. Jadi saling melempar wis. Jadi saling melempar. Jadi tawurannya ini cukup parah, cukup dahsyat. Ya kalau di Indonesia kan tawurannya ya lempar batu, ya, lempar molotov, lempar mercon ya. Kadang juga pakai senjata tajam. Bahaya ini, bahaya. Di sini di zamannya Rasulullah juga terjadi tawurannya itu sampai saling melempar pakai batu. Bukan melempar pakai uang ya. Kalau melempar pakai uang insya Allah cepat damai ya. Tapi ini pakai batu. Ketika terjadi tawuran di masa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar untuk mendamaikan. Mendamaikan fi unasin ma'ahu. Jadi banyak orang di sekitarnya itu Rasulullah mendamaikan. Fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanatis salatu.
Ketika Rasulullah mendamaikan tawuran kelas berat ini, Rasulullah pada waktu yang sama Rasulullah ini dalam kondisi mau ngimami sholat asar. Jadi menjelang sholat asar ada tawuran, kemudian Rasulullah mau mendamaikan sehingga Rasulullah ini tidak bisa untuk ngimami sholat asar. Berat ini berarti ya. Faja'a Bilalun ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian Bilal ini menurut sarahnya itu datang ke Abu Bakar mendapatkan perintah Rasulullah agar supaya segera ngimami sholat asar. Jadi imam itu ya bukan malaikat. Jadi kadang ada, kadang tidak ada. Kalau yang normal imam itu ya lebih sering ada daripada tidak ada. Itu yang normal ya. Kalau yang nggak begitu normal banyak ada adanya. Ini wajar ya. Rasulullah sendiri juga manusia mempunyai tugas lain. Ketika tugas yang bersamaan sama-sama penting. Satu mendamaikan kelompok Bani Umar bin Auf, yang satunya Nabi Muhammad harus ngimami sholat asar. Nabi Muhammad memilih mendamaikan kelompok yang sedang tawuran daripada ngimami sholat asar. Begitu juga imam begitu, bukan malaikat imam itu ya, kadang ada, kadang tidak ada. Imam itu sudah tahu hukum mana yang lebih penting, lebih baik ngimami atau tidak. Nah, kalau lagi keluar kota kan tidak bisa ngimami. Atau imamnya mau berangkat ke masjid. Mau berangkat ke masjid tiba-tiba ada gangguan teknis, umpamanya sakit perut, mau ke jeding. Kan kadang begitu. Jadi jangan dianggap pokoknya imam harus ada, tidak bisa. Nabi Muhammad saja seperti ini, apalagi umatnya. Kadang juga imam itu tidak ada karena ada kondangan. Kadang juga karena anaknya sakit. Jadi jangan dituntut imam harus ada terus, tidak bisa. Normalnya 90% imam itu ada. Ya suatu ketika ya tidak ada. Kalau tidak ada ya diimami siapa yang ada di situ. Tidak usah pengumuman. Kalau sampai pengumuman itu kurang baik. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal pergi kepada Abu Bakar untuk ngimami, kemudian Abu Bakar itu menerima untuk mengimami sahabat yang ada di masjid mengimami salat asar. Faqama Bilal wa taqaddam Abu Bakar fakabbara wa kabbaran nas. Nah, ketika Bilal qomat, sudah waktunya, waktu sholat sudah qomat, apa artinya sudah mau sholat. Jadi setelah adzan nunggu sebentar kemudian iqamah. Lah setelah iqamah Sayyidina Abu Bakar ini maju ke depan untuk ngimami. Berarti siapa yang ngimami di sini? Bukan Nabi Muhammad. Kenapa kok bukan Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad ada. Karena Nabi Muhammad lagi ngurusi kepentingan yang lebih penting, yaitu mendamaikan orang yang lagi tawuran. Bisa jadi imam-imam di masjid manapun, di mushola yang lain tidak mengimami, mungkin lagi mendamaikan tawuran, mungkin tetangganya tawuran atau anaknya sendiri tawuran rebutan apa gitu. Jadi bisa jadi begitu ya, tidak usah dituntut 100% imam harus ada standby, tidak bisa. Ini manusia bukan malaikat ya. Kalau umpama tidak ada, ya sudah, yang ada itu yang mengimami yang lebih alim. Fakabbara wa kabbaran nas. Sayyidina Abu Bakar kemudian takbir dan yang lain juga ikut takbir. Waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufufi hatta qama fi saffi fa akhadha an-nasu fi tasfi. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar dengan para sahabat ini sudah masuk sholat takbir semua, tiba-tiba Rasulullah datang masuk di shaf. Jadi di shaf pertama, kalau di syarahnya itu Rasulullah masuk di shaf pertama. Jadi ketika masuk di shaf pertama,
fa akhadhan nas fit tasfid, manusia pada saat itu, jamaah yang ada pada saat itu tepuk tangan, keplokan ya. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafit fi salatihi. Walaupun diingatkan oleh jamaahnya, oleh makmumnya, Sayyidina Abu Bakar ini diingatkan pakai tepuk tangan. Nah ini fungsinya kalau ngaji itu harus tuntas ya. Di sini hadisnya sahabat itu adalah mengingatkan imam yang ketika pada saat itu Abu Bakar yang menjadi imam diingatkan dengan tepuk tangan. Ini kalau baca hadisnya atau ngajinya gak tuntas bisa salah faham dan faham yang salah. Makanya dikaji sampai selesai. Oh kalau gitu di zamannya Rasulullah, kalau mengingatkan imam laki-laki tepuk tangan. Nah ini ngajinya gak tuntas ini. Ngajinya gak tuntas sama ya. Siapa saja umpamanya di medsos atau video-video di medsos, kadang videonya belum selesai dipotong kemudian di-share. Akhirnya salah faham. Bukan hanya salah faham, tapi juga faham yang salah dan juga menyesatkan. Banyak yang begitu itu. Jadi ingin memfitnah Ustadz A, Kiai A, jadi pidatonya dipotong. Nah setelah dipotong maksudnya belum selesai, akhirnya disebarkan, kemudian dikomen yang negatif oleh yang melihatnya. Oh Ustadz tak bener, Ustadz ketunyan, Ustadz Ustadz jelek mamanya. Ini bahaya. Maka ngaji juga begitu. Di sini di zamannya Rasulullah, ketika Abu Bakar diingatkan oleh para sahabat, oleh jamaah yang menjadi makmum, itu menggunakan tepuk tangan. Dan Sayyidina Abu Bakar tidak mau menoleh, mempertahankan, tidak mau menoleh. Karena apa? Karena Sayyidina Abu Bakar itu tahu kalau menoleh ketika sholat itu diserobot setan ya. Jadi pasien setan lagi ini. Jadi kalau menoleh maka dia diserobot setan. Namun falamma aktsarun nasu iltafata faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata bahasanya anak sekarang, Sayyidina Abu Bakar itu kalah mental ya, kena mental. Jadi Sayyidina Abu Bakar diingatkan pakai tepuk tangan itu gak toleh-toleh, tetap fokus menjadi imam. Akhirnya yang di belakang itu tepuk tangannya banyak ya, kayak nganut nggak ada ya. Tepuk tangan banyak sekali. Ya begitu ya, karena Rasulullah datang agar supaya berhenti ngimami, maksudnya begitu. Karena kena mental Sayyidina Abu Bakar, bahasa sekarang kena mental ya, kala ocolan ya. Akhirnya berhenti ya. Sayyidina Abu Bakar itu menoleh, ternyata yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihi Rasulullah, kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk terus jadi imam, jangan berhenti. Panjang ini ceritanya ya. Jadi disuruh untuk meneruskan, tidak usah berhenti walaupun Nabi Muhammad datang. Jadi Nabi Muhammad yang mengisyaratkan teruskan menjadi imam, jangan berhenti. Cukup sekian dulu, ini masih panjang. Mudah-mudahan bermanfaat dan ingat ngajinya jangan sampai putus, jangan sampai nanti dikira kalau laki-laki imamnya salah kemudian tepuk tangan, enggak ya. Nanti ada kelanjutannya yang lebih serius dan lebih benar. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.